Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Inge Magdalena Sucahya, SSI, MSI. Terima kasih kembali Ibu Ketua. Hadirin, saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari Ibu Profesor Inge Magdalena Sucahya yang pada pagi hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah beliau berjudul Sistem Penyimpan Energi Termal untuk Konservasi Energi. Profesor Dr. Inge Magdalena Sucahya, SSI, MSI, dilahirkan di Jakarta 10 November 1973. Beliau bergabung dalam kelompok keahlian Fisika Magnetik dan Fotonik di FMIPA, dan TMT guru besarnya adalah tanggal 1 Agustus 2023. Beliau bersuamikan Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Wonoraharjo MT dari SAPPK ITB dan dikaruniai putra dan putri yaitu Sania Josephine, Sandia Jonathan, Sanferis Johannesa. Bu Inge menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SDK Sang Timur, Jakarta, dan melanjutkan ke SMPK 7 Jakarta dan SMAK Sang Timur, Jakarta. Tahun 1996, beliau menamatkan sarjana fisika di FMIPA ITB, kemudian juga magister di tempat yang sama tahun 1998, dan pada tahun 2003 meraih gelar doktor fisika dari UvA Netherlands. Bu Inge bergabung dengan ITB di FMIPA di Prodi Fisika sejak tahun 1995, dan beliau juga dari tahun 2013 hingga 2019 pernah menjadi anggota tim pelaksana kegiatan pengembangan karakter dan strategi menggapai sukses pribadi dalam pembinaan mahasiswa baru ITB. 2015-2022 sebagai wakil koordinator mata kuliah Fisika Dasar TPB ITB. 2016 hingga sekarang beliau adalah asesor sertifikasi dosen tingkat nasional. 2018 bergabung dalam tim reakreditasi program studi sarjana fisika. 2021 hingga sekarang adalah asesor beban kerja dosen BKD ITB. Kemudian 2023-2027 anggota Senat FMIPA ITB, dan di tahun 2024 beliau juga adalah anggota tim kurikulum pasca sarjana fisika FMIPA ITB. Kegiatan penelitian Bu Inge difokuskan pada bidang penelitian fisika material termal, dan beberapa hibah riset yang telah didapatkan baik dari level ITB maupun kementerian, semisal riset inovasi KK, riset multidisiplin, riset unggulan P2MI, kemudian juga penelitian disertasi doktor, PT-UPT, PD-UPT, pendidikan PMDSU, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul, dan dari sumber dana luar negeri semisal Asahi Glass dan Toray Foundation. Nah, topik riset yang sedang digeluti saat ini adalah terkait dengan efek medan listrik dan magnetik pada transisi fase komposit PCM. Kemudian juga efek medan listrik dan magnetik pada transfer kalor nanofluida dan magnetik nanofluida. Bu Inge banyak mempublikasikan karya ilmiahnya, dan menurut catatan Scopus ada 86 karya ilmiah berupa jurnal internasional maupun proceeding internasional. Dan ini adalah beberapa contoh sampul dari jurnal tempat beliau mempublikasikan karya-karya ilmiahnya. Nah, Bu Inge juga bersama tim menghasilkan beberapa paten
yaitu material insulasi termal berbahan dasar campuran limbah kulit jagung, epoksi, dan metode pembuatannya tahun 2022. Kemudian dinding untuk mengkondisikan udara ruang berbasis minyak kelapa dengan prinsip pertukaran kalor langsung tahun 2023, dan lapisan insulasi termal dinding luar gedung berbasis bahan daur ulang kertas koran untuk pelindung sinar matahari di daerah tropis. Ini sepertinya memperlihatkan kolaborasi Profesor Fisika dan Profesor Arsitek ya. Patut ditiru, tapi tidak semuanya bisa menirunya ya. Baik, beliau juga menulis buku bersama legenda ITB kita, Pak Profesor Chia Mai-on, tentang teori orbital kuantum, pengantar teori dan contoh aplikasinya. Kemudian juga beliau menulis fisika modern, pengantar teori dan contoh aplikasinya, dan bersama Pak Suryamanto menulis bangunan gedung hijau. Kemudian dari riwayat pembimbingan, Bu Inge telah meluluskan 6 mahasiswa program sarjana fisika, maksudnya dalam waktu yang dekat ini ya. Kemudian 17 mahasiswa program magister fisika dan 4 mahasiswa program doktor fisika dalam kurun waktu 2012-2024. Saat ini bimbingan yang masih berjalan 1 mahasiswa S2 dan 2 mahasiswa S3. Penghargaan-penghargaan yang telah diraihnya adalah Satya Lancana Karya Satya 10 tahun dan 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pengabdian 25 tahun dari Rektor ITB. Beliau juga tim penyusun buku RBL 70 tahun fisika, Research Based Learning. Kemudian penghargaan Dekan FMIPA Excellence in Education. Kemudian penghargaan FMIPA juga dosen terbaik bidang penelitian, dan penghargaan Universitas Bosowa, pameran penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, hobinya kurang lebih sama dengan Bapak Ibu, yaitu lagu-lagu oldies ya, lama, ada ABBA, Kus Plus, dan seangkatannya. Demikian para hadirin, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Inge Magdalena Sucahya, SSI MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris, anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua senat fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memulai orasi ilmiah saya yang berjudul Sistem Penyimpan Energi Termal untuk Konservasi Energi. Bapak Ibu, saat ini dunia mengalami krisis energi global akibat pertumbuhan populasi yang terus meningkat yang diperparah oleh pandemi COVID-19 dan perang antara Ukraina dan Rusia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditunjukkan untuk benua Asia. Selain itu, konsumsi energi per sektor menunjukkan kontribusi yang diperhitungkan untuk sektor gedung atau bangunan, di mana sekitar 50% ditujukan untuk sistem pengondisian udara ruang, baik untuk pendinginan maupun pemanasan. Sejauh ini energi banyak disuplai oleh sumber energi berbasis fosil. Namun kita ketahui pembakaran dari sumber energi berbasis fosil, demikian pula sektor gedung bangunan menghasilkan emisi gas karbon dioksida atau gas rumah kaca yang jumlahnya terus meningkat di udara. Dengan berbagai efek negatifnya pada kesehatan manusia, jelas perlu upaya untuk pengendaliannya. Di antara berbagai sumber energi alternatif, matahari merupakan sumber energi yang jumlahnya paling melimpah dan menawarkan kapasitas pembangkit daya yang besar. Untuk mengatasi kendala kontinuitas dari sumber energi alternatif, diperlukan sistem penyimpan energi yang dapat menyimpan energi untuk dapat digunakan pada waktu atau tempat lainnya.
Sistem penyimpan energi termal atau thermal energy storage disingkat TES dapat menyimpan energi termal dari matahari atau limbah kalor. Dibanding sistem penyimpan energi lainnya, TES menawarkan beberapa keuntungan sebagai berikut. Fokus kami adalah latent TES yang memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sensible TES dan lebih sederhana dibandingkan dengan termokimia TES. Material penyimpan latent TES dikenal sebagai material berubah fase atau phase change material, disingkat sebagai PCM. Untuk berbagai aplikasi praktis, transisi fase yang terlibat biasanya adalah padat menjadi cair atau dikenal sebagai proses melting atau sebaliknya yaitu proses solidifikasi. Berbagai jenis PCM dikelompokkan berdasarkan kelas organik, anorganik, ataupun eutektik. Air merupakan salah satu jenis PCM yang paling banyak digunakan, dan ini adalah beberapa jenis PCM yang telah kami pelajari. Peta kinerja PCM dinyatakan oleh grafik enthalpy melting terhadap temperatur melting. Bapak Ibu, secara eksperimen dan simulasi, kami mempelajari mekanisme transisi fase PCM. Di sini digunakan PCM asam laurat atau lauric acid dengan kinerja PCM sebagai berikut. Asam laurat ditempatkan dalam kontainer berbentuk bola dengan beberapa titik sensor dalam konfigurasi vertikal. Ini adalah hasil yang diperoleh untuk transisi fase dalam medium air, yaitu kurva temperatur terhadap waktu bagian atas dan yang bagian bawah adalah kontur temperatur. Pada proses melting yang berkaitan dengan serapan kalor, temperatur PCM meningkat secara signifikan dimulai dari temperatur meltingnya dan fluktuasi yang paling besar ditunjukkan untuk sensor yang ditempatkan paling bawah dari bola. Di sisi lain, proses solidifikasi terjadi pada temperatur yang relatif konstan di sekitar temperatur meltingnya. Hasil studi kami memberi kesimpulan bahwa proses melting dan solidifikasi dari PCM bersifat asimetrik, yaitu proses melting yang didominasi oleh perpindahan kalor secara konveksi dan proses solidifikasi yang didominasi oleh konduksi. Karena dominasi konveksi, proses melting dari PCM sangat bergantung pada fluida transfer kalor di sekitarnya. Selain itu, intensitas konveksi pada proses melting meningkat dengan bertambahnya ukuran bola dan temperatur permukaan bola yang dikenal sebagai bilangan Stefan. Terdapat beberapa kriteria yang penting dari PCM, diantaranya adalah efek supercooling yang kecil dan perpindahan kalor yang baik. Bapak Ibu, supercooling dapat dibayangkan dengan mudah dari profil pencairan dan pembekuan es. Es mencair pada temperatur 0 derajat Celcius, namun perlu temperatur yang jauh lebih rendah untuk pembekuannya, misalnya negatif 20 derajat Celcius. Selisih temperatur nukleasi dan temperatur melting dari es dikenal sebagai derajat supercooling. Efek supercooling berkaitan dengan barrier nukleasi, yaitu secara termodinamika dinyatakan oleh energi bebas Gibbs. Selisih energi bebas Gibbs antara fase padat dan cair terdiri dari dua kontribusi, yaitu kontribusi permukaan yang bernilai positif dan kontribusi volume yang bernilai negatif. Di sisi lain, kinerja PCM sangat bergantung pada parameter termofisikanya. Yang pertama berkaitan dengan jumlah serapan atau lepasan kalor, yaitu dinyatakan oleh grafik atau fungsi entalpi bergantung temperatur, dan yang berikutnya adalah laju perpindahan kalor secara intrinsik dinyatakan oleh parameter konduktivitas termal dalam kaitannya dengan difusivitas termal. Upaya untuk pengendalian supercooling dan transfer kalor PCM secara umum dibagi menjadi dua, yaitu metode pasif dan aktif. Metode pasif diantaranya adalah dengan penambahan agen nukleator atau dopan kimiawi, sedangkan cara aktif dengan penambahan energi medan eksternal seperti energi mekanik, medan listrik ataupun medan magnet. Persentase jumlah publikasi dan paten yang kami telusuri melalui situs Scopus terkait dengan beberapa kata kunci seperti PCM, supercooling, heat transfer, ataupun beberapa metode aktif pasifnya ditunjukkan oleh grafik berikut. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah paten melampaui jumlah publikasi, yaitu indikasi
tingginya animo masyarakat dunia untuk aplikasi PCM. Berikutnya kami akan berbagi hasil riset yang telah kami lakukan terkait dengan upaya pengendalian supercooling dan transfer kalor PCM dengan fokus pada proses solidifikasi. Kalau ditanya kenapa alasan solidifikasi, yaitu tadi terkait dengan lepasan kalor. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti keluarnya uang dari dompet, jadi itu perlu pengendalian yang baik. Jadi kalau uang masuk tidak perlu dikendalikan, bisa sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah penambahan agen nukleator pada kalsium nitrat tetrahidrat atau disingkat CaNT. Struktur molekul menunjukkan garam kalsium nitrat yang dikelilingi oleh 4 molekul air. Karakteristik PCM ditunjukkan oleh 2 grafik berikut. Kurva termografimetri cukup kompleks terkait dengan beberapa tahap dekomposisi. Beberapa jenis agen nukleator yang telah tersedia di laboratorium kami kelompokkan berdasarkan anionnya. Efektivitas agen nukleator diukur oleh probabilitas nukleasi dan derajat supercooling. Hasil terbaik ditunjukkan untuk agen nukleator barium karbonat dengan probabilitas nukleasi 100% dan reduksi efek supercooling 4 derajat Celcius. Kajian lebih lanjut menunjukkan struktur kristal yang cukup berbeda antara CaNT dan barium karbonat, dan oleh karena itu efektivitas barium karbonat untuk nukleasi CaNT selain berkaitan dengan jenis anion, juga kedekatan kation pada tabel periodik menyangkut reaksi kimiawi yang mungkin terjadi terkait pertukaran ion. Yang berikutnya adalah penggunaan dopan kimiawi pada kalsium kloride heksahidrat. Di sini kami menggunakan dopan nanopartikel. Karena ukuran yang relatif kecil, antara 1 sampai 100 nanometer, permukaan nanopartikel bersifat aktif sebagai pusat nukleasi. Ini adalah karakteristik PCM yang kami gunakan. Dari beberapa jenis dopan, di sini kami tunjukkan hasil yang diperoleh untuk dopan copper oxide dalam konsentrasi massa 1 dan 2%. Grafik solidifikasi dengan menerapkan metode T-history dan kurva entalpi menunjukkan reduksi efek supercooling untuk konsentrasi dopan 1% massa. Baik agen nukleator maupun dopan kimiawi menghasilkan nukleasi heterogen pada PCM, di mana dibandingkan dengan nukleasi homogen terjadi pengurangan energi bebas Gibbs atau reduksi dari barir nukleasi, sehingga menghasilkan kondisi yang lebih mendukung untuk terjadinya nukleasi. Untuk penerapan cara aktif, di sini kami tunjukkan hasil yang diperoleh untuk penerapan medan listrik DC internal. Grafik solidifikasi menunjukkan semakin besar intensitas medan listrik, maka derajat supercooling semakin berkurang. Selain itu, waktu induksi sebelum terjadinya nukleasi berkurang dengan penerapan medan listrik, demikian pula variasi nilainya. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan medan listrik pada PCM dapat menekan efek stokastik pada proses nukleasi. Di sisi lain, periode kristalisasi meningkat sampai nilai medan tertentu, kemudian konstan, yaitu terkait dengan efek pemanasan Joule. Efektivitas medan listrik untuk nukleasi PCM berkaitan dengan pembentukan senyawa kompleks sebagai pusat nukleasi. Selain itu, adanya tambahan suku pada kontribusi volume energi bebas Gibbs sehingga mereduksi barir nukleasi. Yang berikutnya adalah penggunaan dopan magnetik, di mana perbedaannya dengan dopan non-magnetik adalah interaksi antar partikel yang dinyatakan oleh konstanta kopling dipolar. Ini adalah karakteristik partikel magnetik, yaitu koersivitas sebagai fungsi dari ukuran partikel. Partikel yang berukuran relatif kecil memiliki nilai koersivitas yang sangat kecil atau nol, yaitu partikel yang bersifat superparamagnetik single domain. Partikel yang berukuran relatif besar memiliki nilai koersivitas berhingga, yaitu partikel yang bersifat multidomain. Untuk freezing komposit lauric acid, di sini kami menggunakan dopan iron oxide yang bersifat superparamagnetic single domain dan dopan cobalt iron oxide yang bersifat ferromagnetic multidomain. Kurva freezing di bawah pengaruh medan magnet menunjukkan
reduksi dari periode kristalisasi dengan bertambahnya intensitas medan magnet. Selain itu, efektivitas yang lebih tinggi untuk dopan iron oxide. Keterarahan partikel magnetik di bawah pengaruh medan magnet menghasilkan struktur rantai partikel, di mana kekuatan dari struktur rantai sangat dipengaruhi oleh nilai magnetisasi saturasi dari dopan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, untuk arah dan lingkup pengembangan, di sini kami membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama berkaitan dengan material. Shape Stabilized Composite PCM merupakan PCM yang ditambahkan dengan struktur berpori tinggi dalam ukuran nanometer untuk mencegah terjadinya kebocoran. Ini adalah beberapa jenis poros material yang biasa digunakan. Karena ukuran yang relatif kecil, sistem ini menunjukkan efek nano confinement dan menawarkan konversi energi dengan efisiensi tinggi, yaitu energi cahaya menjadi termal, energi listrik menjadi termal, atau energi magnetik menjadi termal. Yang berikutnya adalah cairan ionik atau ionic liquid sebagai PCM kelas baru. Cairan ionik dapat dihasilkan dari kombinasi kation atau anion tertentu, dan fokus kami adalah kation imidazolium dan anion halida. Penggantian atom hidrogen dengan grup metil pada karbon posisi yang kedua dari ring imidazolium dikenal sebagai efek metilasi. Efek ini menghasilkan perubahan signifikan pada parameter termofisis material dan kontribusi kami adalah parameter konduktivitas termal. Bapak, Ibu, kinerja dari PCM tidak lepas dari medium transport calor di sekitarnya, atau yang dikenal sebagai fluida transfer calor, dengan parameter fisis utama adalah konduktivitas termal dan viskositas. Untuk peningkatan konduktivitas termal, lazim ditambahkan dopan nanopartikel pada fluida transfer calor yang dikenal sebagai sistem nanofluida. Beberapa jenis dopan yang biasa digunakan adalah keramik, logam, oksida logam, atau material berbasis karbon yang memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Khususnya untuk dopan magnetik yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet luar dikenal sebagai sistem nanofluida magnetik. Optimasi dopan dan medan eksternal untuk peningkatan konduktivitas termal dan pengendalian viskositas dari fluida transfer calor menjadi kunci yang penting bagi kinerja optimum PCM. Bapak, Ibu, dan hadirin yang hadir pada acara orasi ilmiah hari ini, PCM menunjukkan aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Hal ini juga ditunjukkan oleh banyaknya jumlah paten dan publikasi yang kami telusuri terkait dengan aplikasi PCM, yaitu dimulai dari tahun 2000. Fokus kami adalah PCM untuk aplikasi gedung atau bangunan, di mana jumlah publikasinya sekitar 50% dari total aplikasi PCM. Di sini biasanya PCM digunakan sebagai fasad gedung atau bangunan. Bekerja sama dengan teknik material dan arsitektur ITB, kami mengembangkan PCM sebagai tambahan massa termal internal atau internal thermal mass. Di sini digunakan PCM minyak kelapa atau coconut oil yang jumlahnya relatif banyak di Indonesia. Kurva entalpi menunjukkan karakteristik minyak kelapa sebagai campuran dari banyak fatty acid dengan jumlah terbanyak adalah asam laurat atau lauric acid sekitar 50%. Minyak kelapa ditempatkan dalam sel-sel berbentuk bola yang dikonfigurasi dalam susunan vertikal atau horizontal. Kinerjanya diukur pada sebuah rumah uji. Kinerja minyak kelapa sebagai tambahan massa internal ditunjukkan oleh reduksi temperatur puncak dan pergeseran waktu puncak. Kinerja minyak kelapa juga dibandingkan dengan air sebagai penyimpan kalor sensibel di sekitar temperatur ruang. Pada siang hari, minyak kelapa dapat menyimpan kalor lebih besar dari air sehingga temperatur udara lebih rendah, dan kalor yang diserap tersebut dikembalikan ke lingkungan pada malam hari sehingga temperatur udara meningkat.
Dengan kinerja tersebut, minyak kelapa diharapkan dapat berperan dalam sistem pengondisian udara ruang yang bersifat hemat energi listrik dan ramah lingkungan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, perjalanan riset kami dimulai 10 tahun yang lalu. Di tengah kegalauan memasuki usia 40 tahun dan kehampaan ditinggal oleh ibunda. Memasuki usia 9 tahun, lab kami hancur terkena bencana pohon tumbang, tepatnya hari Rabu 26 April 2023. Bersyukur tidak ada korban jiwa, dan kami berterima kasih kepada Kaprodi Fisika, Manajer Gedung Fisika, FMIPA, dan ITB yang telah dengan cepat memperbaiki kembali kondisi lab kami. Dari pengalaman ini, kami ingin berbagi motivasi dan semangat kepada rekan-rekan dosen, juga mahasiswa-mahasiswi, bahwa riset bukanlah sekedar ruang laboratorium dengan fasilitas yang lengkap, melainkan pemikiran, program, dan kolaborasi yang disertai dengan motivasi untuk maju dan berkembang. Bapak Ibu, perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kami tujukan kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang selalu memberikan anugerah dan berkat melimpah kepada kami. Ucapan terima kasih selanjutnya kami tujukan kepada pimpinan ITB, Senat ITB, Forum Guru Besar ITB, Dekanat FMIPA, di sini Profesor Wahyu Sri Gutomo, Dr. Hani Garminia, Profesor Rukman Hertadi. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada Senat FMIPA, Profesor Amaloka dan Profesor Pepen Arifin. Kaprodi Fisika, Ketua KK di lingkungan FMIPA, ucapan terima kasih selanjutnya kami tujukan kepada Guru Besar Pemberi Rekomendasi, Profesor Darminto dari ITS, Profesor Tati Subahar dari STTH, Profesor Taufik Hidayat dari Astronomi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Profesor Toto Winata, Profesor Agung Nugroho, dan Profesor Wahyu Sri Gutomo. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada semua guru-guru kami selama kami belajar di TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian guru kami di Departemen Fisika, Profesor Kianaon, Profesor Pantur Silaban, Profesor Barmawi, Dr. Tan Igdi almarhum. Juga dosen wali S1 kami, Profesor Winik Indrajaya, Profesor Dodi Suparno, dan Dr. Daniel Kurnia. Terima kasih telah membawa kami ke dalam dunia fisika yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih selanjutnya kepada pembimbing kami S1 sampai S3, Profesor Freddy Permanasen, kemudian Profesor Yang Franse, Dr. Alex Menowski, Profesor Kianaon, dan Profesor Waluyo Luxmanto almarhum. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada dosen-dosen senior kami di Prodi Fisika, terutama yang telah hadir di Aula Barat pagi hari ini dan duduk di Ambalan, adalah Profesor Widayani, Profesor Siti Nurul, Profesor Umar Fauzi, Profesor Prianta, Profesor Mitra Jamal, Profesor Abdul Waris, juga Profesor Idam Arif selaku reviewer buku. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian guru besar dan dosen di FMIPA dan Prodi Fisika ITB, terutama dosen KK FMF. Di sini saya sebutkan Bapak Dr. Daniel Kurnia. Terima kasih atas bimbingannya terkait instrumentasi alat. Kemudian kolaborator penelitian Profesor Muslim Arici dari Kocaeli University, Dr. Mardiati dan Dr. Steven dari Teknik Material, di
Ibu Profesor Suryani dari Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Markus Diantoro dari Universitas Negeri Malang sebagai teman belajar kami S1 sampai S3. Kemudian staf teknik FMIPA dan Fisika ITB, terutama di sini kami sebutkan Ibu Yunita Fatmawati, Bapak D. Mahmud, dan Bapak Dedi Sudrajat. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada alumni dan mahasiswa bimbingan. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik, terutama Dr. Yunita Anggraini dan Saudara Ahmad Yusuf MSI. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kedua orang tua kami, Bapak Hari Subur Sucahya dan Ibu Hilda Handayani almarhum. Terima kasih atas cinta kasih sejati yang selalu tercurah kepada kami, juga kesempatan kami meraih mimpi kami di ITB. Kepada kedua orang tua mertua, Bapak Budi Sarwono dan Ibu Kartanisi almarhum. Kami ucapkan terima kasih kepada Om Edi Umbas dan Tante Lani beserta keluarga yang telah hadir di Aula Barat pagi hari ini. Terima kasih Om dan Tante Lisya dan keluarga, juga wakil keluarga Mami, Tante Yakub, Om Mawa dan keluarga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kakak adik, terima kasih atas persaudaraan sejati, Bapak David Iman, Ibu Cynthia Kristiana, dan Bapak Paulus beserta segenap keluarga. Terima kasih atas kehadirannya di Aula Barat pagi hari ini. Kemudian kakak dan adik ipar, Bapak Dr. Suryanto, Profesor Suryani, dan Ibu Suryandari beserta segenap keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Fisika ITB, terutama yang telah hadir di Aula Barat pagi hari ini. Terima kasih atas sharingnya bagaimana kami mendidik anak-anak kami di rumah. Terima kasih. Keluarga Ekumene ITB, lingkungan 29A Santo Rafael, terutama Bapak Puntarto, Dr. Yalina Wijaya, Ibu Ida, dan Pak Giri. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada teman-teman Fisika ITB 92 atas semuanya yang selalu membahagiakan kami. Kepada keluarga tercinta, Bapak Surya dan putra-putri kami, Ritosan, terima kasih telah menjadi sumber energi bagi kami yang memberikan cahaya dan kehangatan pada keluarga kami. Akhir kata kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada pihak yang berkontribusi namun terlewat untuk disebutkan namanya. Bapak Ibu, izinkan kami sekarang membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lingkungan kepada saya. Bandung, 21 September 2024. Saya, Profesor Inge Magdalena Sucahya.